Masuk. Kamera rolling action. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Forum Sawo Madhab Semolowar. Hari ini kita akan bicara tentang sisik melek cara-cara hidup, cara-cara demokrasi, cara-cara memerintah. Kita akan berusaha membandingkan antara cara-cara modern dengan cara-cara adat. Kebetulan hari ini kita telah hadir narasumber asli dari negeri Papua. Negeri di sana dalam tanda kutip maksudnya adalah sebuah wilayah yang memiliki pranata-pranata tersendiri, yakni suku. Nah, nanti akan kita cari sisik melik daripada negeri Papua ini. Lantas kemudian akan membandingkan dengan sistem bernegara. Terlebih dahulu kita akan berbincang dulu dengan narasumber yang membawa tesis. Bedanya Jawa dengan Papua gimana? Kalau beda-beda di sana dengan di sini itu, kalau di sini itu artinya kan orang lebih fokus pada tugasnya. Beda dengan di sana. Kalau di sana ya orang tidak kerja lain sebagainya. Jadi alam itu seolah-olah dia mempengaruhi begitu. Jadi mengenakan orang tidak boleh kerja gitu. Jadi ini membuat budaya kerja itu nanti nggak ada. Bukan sekarang tapi nanti ke depan. Ya, itu membuat rasa kemalasan itu sudah ada di dalam otak mereka. Mindset mereka itu yang nanti ada di situ. Sebentar, berarti saya punya penilaian begini. Siapa tadi namanya? Cornelis. Saya panggil Mas Cornelis saja, biar seperti orang Jawa. Ya. Mas Cornelis ini berarti saya nilai cara memandang masalah itu sudah seperti orang Jawa. Nah, ini harus Mas Cornelis cermati juga. Belum tentu pandangan-pandangan yang berlaku di Jawa itu baik. Karena sejatinya pandangan Jawa hari ini sudah dipengaruhi oleh pandangan modern. Yang dari Eropa itu. Pandangan Jawa yang asli sudah tergerus pelan-pelan dan pernah ada tapi zaman dulu, zaman nenek moyang. Maksud saya begini Mas Cornelis, masyarakat Jawa sekarang lebih fokus kepada tugasnya dan tidak sempat mengurusi yang lain-lain. Lupa bermasyarakat, lupa bercengkerama dengan anak istri. Mereka tinggalkan keluar dan fokus pada tugas pekerjaan. Tidak lain adalah mengejar ekonomi atau mata pencarian. Lalu kemudian Mas Cornelis menoleh ke kampung halaman di Papua sana. Mas Cornelis menilai masyarakat Mas Cornelis di Papua, kenapa tidak fokus pada tugas? Kenapa mereka seolah-olah ada kesan mereka malas karena dilenakan, dimanjakan oleh alam. Pandangannya kan begitu tadi. Ya, satu itu selain dari pandangan. Tunggu dulu Mas Cornelis, saya belum bertanya. Nah, maksud saya begini, jangan-jangan yang masyarakat yang benar itu adalah yang sedang dilakukan saudara-saudara kita yang ada di Papua itu, bahwa mereka itu pertaliannya dengan alam semesta, hubungannya itu semacam ibu kandung dan anak kandung. Alam semesta adalah ibu kandung dan manusia adalah anak kandung. Keduanya saling kasih sayang, saling melindungi. Tidak seperti di Jawa, alam dianggap seperti bukan ibunya sehingga diperkosa, dikuras, dieksploitasi dan berakhir dengan kerusakan. Dalih yang digunakan adalah ini semata-mata demi kesejahteraan ekonomi. Saya pikir kesalahan yang pernah ditempuh Indonesia bagian barat, khususnya Jawa, haruskah diikuti jejaknya oleh Papua yang menurut pandangan ekologis lebih maju, lebih cerdas dan lebih baik menurut pandangan ekologis? Bukankah kodrat manusia itu adalah berhubungan secara mesra dan akrab dengan alam semesta, tidak mengeksploitir, tidak merusak alam? Nah, sekarang Mas Cornelis nampaknya pandangannya sudah seperti pandangan Jawa, bahkan pandangan Eropa, sehingga menilai saudaranya di Papua sana seolah mereka malas. Jangan-jangan tidak malas, atau
itu yang seharusnya itu yang benar, Mas Cornelis. Gimana? Kalau menurut saya, Ah. kalau melihat dari sisi pemerintahan, justru politik mendominasi dan itu membuat masyarakat itu semacam sikap adu domba itu muncul. Itu satu. Dan itu yang kedua. Sebentar, sinyalemen adu domba ini tanda-tandanya apa, Mas Cornelis? Artinya antara aktor-aktor politik itu membuat lingkungan itu juga mereka menciptakan. Jadi itu satu. Yang kedua ya pemberian berupa penghargaan, tidak ada reward terhadap orang yang kerja, akhirnya membuat mereka itu malas, baik itu pegawai maupun ya masyarakat juga dikasih begitu, dilihat dari uang, dari otonominya, lo dikasih begitu saja. Nah ini kan membuat seolah-olah itu orang itu malas kerja, nggak usah kerja, sudah itu yang ada. Nah, kalau melihat dari sisi pembangunan pemerintahan yang harus dilakukan itu adalah ramah lingkungan, supaya setelah ke depan, setelah 20 tahun atau 30 tahun kemudian, kita tidak berpikir bahwa harus kembalikan alam yang seutuhnya, karena nanti yang terakhir itu yang ada. Ya. Kalau ketika kita bangun satu pembangunan, bukan semua pohon-pohon tumbuh-tumbuhan bukan semua dicabut. Satu-satu yang saya paling tertarik itu adalah contohnya seperti di Freeport, bagaimana walaupun mereka kerot dan lain sebagainya, tapi penataan kotanya bagus, mereka tidak mengganggu alamnya, hanya mereka kerot perutnya aja. Ya, ini satu nilai yang baik untuk pemerintah, harus mereka tanggapi. Tunggu dulu, Mas Cornelis. Menurut Mas Cornelis ini bentuk rumah masyarakat Papua itu seperti yang dulu pernah nenek moyang lakukan, ataukah yang dibangun seperti yang dilakukan Freeport itu? Menurut Mas Cornelis lebih bagus mana? Kalau lebih bagus, menurut saya ya kembali ke adat tuh. Itu maksud saya. Secara kearifan lokalnya menunjukkan bahwa jati diri, bahwa kami punya budaya. Satu contoh yang saya tertarik di sini itu adalah contohnya seperti Minangkabau, Toraja, bagaimana dengan dia punya budaya, dia pasarkan dan lain sebagainya, yaitu saya tertarik. Iya, jadi Mas Cornelis ini Anda harus hidup di dua alam. Maksud saya, Mas Cornelis kan juga kuliah sampai magister, bahkan kelak saya berharap bisa sampai doktoral dan lulus. Amin. Nah, itu sebenarnya Mas Cornelis sedang memasuki sebuah dunia yang bisa dikatakan dunia barat. Pendidikan sekolah ini kan Eropa banget, dan kita mengadopsi itu supaya seperti mereka. Tapi Mas Cornelis tidak melupakan kebudayaan leluhur, bahwa jati diri kita adalah orang Nusantara, spesial lagi orang Papua. Bagaimana dengan tradisi, kultur, lalu bentuk-bentuk rumah? Rumah ini kan penemuan nenek moyang yang telah mengalami evolusi berabad-abad, bahkan milenium, bukan sehari dua hari. Kalau nenek moyang kita menciptakan bentuk rumah seperti itu, artinya rumah model bangunan begitu itu telah teruji berabad-abad, dan itu yang paling cocok menurut bumi Papua, secara iklim, secara cuaca, secara struktur tanah dan sebagainya. Lalu kemudian kalau ada orang sok maju, sok modern membawa bentuk rumah semen katakanlah ke sana, rumah model bentuk baru modern yang semen ini kan belum pernah teruji. Nggak usah ngomong 200 tahun, nggak usah ngomong 50 tahun saja kita sudah bisa merasakan bahwa ternyata rumah terbaik untuk bumi Papua adalah rumah adat itu, dan bukan rumah semen. Tapi nampaknya hal-hal yang semacam ini yang kemudian dilupakan oleh sebagian orang. Kita bersyukur ada seorang macam Mas Cornelis yang masih mau berpijak kakinya di dunia adat, tradisi, dan kebiasaan leluhur. Meskipun kaki satunya telah menginjakkan peradaban barat.
Saya katakan peradaban barat karena Mas Cornelis kuliah. Tentu di dalam kuliah Mas Cornelis diberi pengertian-pengertian tentang apa itu kemajuan, apa itu modernitas, kan gitu. Nah, ngomong soal modernitas, tidak hanya bentuk rumah, termasuk tingkah laku. Menurut pandangan Mas Cornelis, perilaku yang diajarkan oleh dunia modern itu cocok tidak kalau dilakukan oleh masyarakat Papua? Ya, secara nilainya memang tidak masuk akal. Tidak masuk, artinya Misalnya begini Mas Cornelis, maaf saya putus. Dalam hal politik misalnya, demokrasi, cara memilih pemimpin, cara nata masyarakat dengan peraturan dan sebagainya, itu sebenarnya kan cara hidup modern. Kan kita ambil dari orang-orang modern, memilih pemimpin itu lewat demokrasi, lewat begini. Tapi di tengah masyarakat adat kan kita punya sendiri, yang tentu beda dengan mereka. Nah, coba Mas Cornelis paparkan. Kalau menurut saya yang bagus cocok di Papua itu adalah demokrasi Barapen. Jelaskan apa itu demokrasi Kalau Barapen. Demokrasi Barapen itu artinya ketika proses pencalonan, semua proses dilalui, pas pada tahap pemilihan, itulah dilakukan namanya demokrasi Barapen secara adat. Demokrasi Barapen itu adalah pemilihan langsung dari alam Tuhan maupun dari manusia. Secara langsung. Jadi tidak ada saling pencitraan, saling mempengaruhi. Itu tidak ada. Tidak ada. Itu satu. Yang kedua, ketika orang melakukan demokrasi Barapen secara adat, namanya politisasi, itu akan hilang. Tidak ada, betul. Tidak ada. Tidak ada money politik. Tidak ada money politik, tidak akan berlaku. Iya. Dan semua adat menerima kalau telah terpilih satu pemimpin. Ya. Hebat banget ya. Oke, itu cara pemilihan pemimpin di dalam sistem politik adat Papua yang nampaknya tidak banyak orang tahu, termasuk saya. Ternyata lebih baik dibanding demokrasi ala modern. Betul. Yang harus publikasi, kampanye, pencitraan, memakai topeng-topeng, lalu kemudian menggunakan kekuatan media, kekuatan ekonomi, kekuatan uang dan sebagainya. Oke, kita mulai kenal demokrasi Barapen. Nah, sekarang di dalam cara memerintah, bedanya cara memerintah orang modern kan menggunakan birokrasi, lalu kemudian di dalamnya ada prosedur, ada aturan main, ada SOP dan sebagainya. Kalau di sistem cara memerintah adat Papua gimana? Itu biasanya mereka melihat dari 3 sisi. Karena sekarang mereka sudah terpengaruh dengan ala kehidupan orang barat, akhirnya ya keputusan ya apa adanya demi kepentingan mereka. Tapi kalau mereka akan balik keputusan-keputusan yang dulu di dalam politik, mereka melihat lingkungannya, kehidupan masyarakatnya sedang bagaimana. Disitulah mereka ambil satu keputusan yang secara rasional. Nah, ini belum dikembangkan sampai detik ini. Kalau mereka akan kembangkan dan mereka lakukan, otomatis ya masyarakat sejahtera. Oke, tuh. Sekarang cara adat menyelesaikan persoalan jika terjadi sengketa. Kalau dunia modern mengenal pengadilan, ada hakim, ada jaksa, ada orang yang disangka, didakwa. Nah, kalau secara adat di Papua, sistem pengadilannya apakah sama dengan modern atau lebih baik atau gimana coba? Nah, kalau sistem peradilannya itu berbeda. Karena di Papua itu ada sekitar 250 suku dan itu berbeda dengan dia punya budayanya masing-masing. Kalau budaya saya ya berdasarkan dengan kesukuan, kepala suku. Jadi mengambil keputusan itu dari kepala suku. Cara kepala suku menyelesaikan persoalan pidana masyarakat secara adat itu diputuskan oleh dirinya sendiri atau didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sekitarnya atau bagaimana? Biasanya yang sebelumnya mereka lakukan dari kepala suku itu mereka minta pendapat dari seluruh hadirin, baru diputuskan. baru kepala suku dia akan putuskan.
biasanya putusannya itu bebas bersalah atau disanksi kalau bersalah. Ada Nah, dua. kalau sanksi biasanya wujudnya seperti apa, Mas Cornelis? Kalau sanksi itu tidak terlalu berat, tapi biasanya kayak bebas begitu. Sudah masalah selesai dengan masalah denda dan lain sebagainya. Dendanya berupa apa, boleh tahu? Berupa ya uang, Uang juga. ya finansial. Oke. Dengan demikian kita tahu bahwa setiap negeri punya kearifannya sendiri. Negeri yang saya maksud di sini bukan negara, Ya. tetapi adalah sebuah kaum atau suku atau masyarakat yang ternyata jika dibandingkan dengan cara hidup barat, kita tidak kalah, bahkan lebih human, lebih manusiawi. Tadi Mas Cornelis sudah mengungkap bahwa sistem pengadilan adat di sana dalam memberi vonis nampaknya lebih ramah ketimbang peradilan modern yang kaku, kering, dan tidak berwajah kemanusiaan itu. Baik, Mas. Ya, baru saja tadi kita sudah peroleh narasi panjang lebar tentang bagaimana cara-cara nenek moyang itu memperlakukan alam, cara-cara nenek moyang memperlakukan manusia, lalu kemudian bermasyarakat, menjalin hubungan dengan alam dengan cara yang arif sesuai dengan kebijakan-kebijakan leluhur. Namun nampaknya karena suku-suku, negeri-negeri ini telah mengintegrasikan diri menjadi sebuah keluarga besar yang namanya adalah negara, maka tentu ada komparasi-komparasi di setiap sektor. Kali ini kita akan minta pandangan kepada Pak Lukman mengenai bagaimana sejatinya birokrasi di negara itu relasinya dengan masyarakat, relasinya dengan alam semesta, sebagaimana negeri-negeri adat telah mengatur jauh sebelumnya. Apakah itu bisa dikomparasikan dengan baik atau disinergikan, ataukah justru itu merupakan face to face? Silakan Pak Lukman. Terima kasih rekan-rekan semua, teman-teman yang saya sayangi, saya hormati. Jadi senang sekali ada berbagai macam kajian di sini yang barangkali bisa menjadi refleksi untuk kita semua bahwasanya apa yang dialami oleh bangsa kita itu juga bisa menjadi salah satu potret dari perjalanan yang sudah dibuat dan dijalankan oleh para leluhur kita atau para founding father dan para generasi-generasi sebelumnya. Apa yang sudah dimulai oleh negeri dalam hal ini adalah peradaban etnis dan suku, kemudian kekayaan yang ada di dalamnya yang terangkum dalam kearifan lokal geniusian atau intelijensi yang dibuat di berbagai macam wilayah, lokalitas yang kemudian berpuncak pada kebudayaan nasional. Dan inilah yang akhirnya bisa kita simpulkan sebagai titik pemberhentian sebuah peradaban bangsa. Nah, yang jadi menarik adalah ketika bagaimana sebuah negeri atau sebuah kearifan lokal itu bisa diangkat kemudian di level bangsa nasional, itu ternyata justru membuat kita itu sadar bahwa kita memiliki berbagai macam khasana dan berbagai macam alat ukur maupun indikator bila mana kita melihat perjalanan sejarah kita yang panjang tersebut. Kalau ada pepatah jangan lupakan sejarah, saya kira itu sangat kontekstual ya. Artinya kita bisa menoleh dari apa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita. Nah, tugas para penyambung di lintas generasi itu adalah, saya pikir kita sebagai seorang akademisi itu jangan sampai berhenti pada
tataran wacana. Artinya kita mengemban satu tanggung jawab. Dalam hal ini adalah kapan dan di mana dan bagaimana seharusnya kita bertanggung jawab mengemban sebuah tugas sebagai salah satu warga negara dalam suatu nation atau bangsa. Nah, tanggung jawab ini saya pikir bisa kita lihat pasti ada sebuah prioritas. Artinya kita ingin mengutamakan kontribusi kita atau tanggung jawab kita kepada lokalitas kita, asal muasal kita di daerah, atau tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara di sebuah bangsa negara, sebagai orang Indonesia. Dan ini seharusnya pasti ada skala prioritas. Sehingga yang ingin saya tekankan dalam melihat pemutusan atau keputusan, dalam menentukan kapan kita harus berkontribusi atau kapan kita harus loyal terhadap negeri kita maupun bangsa kita, ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita melihat corak masyarakat demokrasi saat ini, berarti kita kan berkaca dari pola bentuk pembentukan atau sebuah bangsa yang mengadopsi suatu sistem pemerintahan demokrasi. Dalam ini demokrasi yang mengacu pada polis gitu ya, di Yunani misalnya. Walaupun pada konteks saat ini demokrasi yang ada yang diadopsi oleh bangsa kita adalah demokrasi yang berbasiskan satu ideologi, dan ini adalah Islam. Tapi bila kita berkaca pada corak pemerintahan atau corak masyarakat polis pada masa lalu di Yunani, itu sebenarnya sudah ada sebuah gambaran bahwasanya orang itu memiliki kebebasan, artinya memiliki liberty bagi dirinya sendiri. Adapun kendati mereka memiliki kebebasan yang tidak terbatas, tapi mereka berkompetisi atau beramai-ramai ikut mensejahterakan atau ikut dalam meramaikan ajang di daerah atau di nation mereka, artinya di masyarakat, di level polis mereka, di negara mereka, negara kota. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana pola pikir atau cara pandang bangsa di masa lalu itu sudah sangat maju ya. Artinya mereka memiliki kebebasan, tapi bukan kebebasan yang kebablasan gitu. Kebebasan yang justru aktualisasi dirinya itu akan semakin diakui ketika kebebasannya itu diakui di level kota atau di level negara atau negeri dan pada akhirnya di negara. Nah, berkaca dari situ, saya pikir para penerus bangsa itu bisa melihat bahwasanya berbagai macam gejala yang kita alami saat ini itu berhenti pada level kebebasannya aja. Artinya kita bebas menentukan sikap, kita bebas menentukan arah. Karena adanya kebebasan itu akhirnya kita lupa bahwa kita memiliki satu kontrak sosial yang sebenarnya secara diam-diam sudah kita tanda tangani dari semenjak kita diakui sebagai warga negara. Dalam hal ini ada apa? Kita makan, minum, mencari rezeki, nafkah di satu bangsa, yang kemudian dibantu oleh berbagai macam bantuan dari negeri. Nah, maka dari itu kita juga memiliki tanggung jawab dalam ikut mengabdi maupun mensejahterakan, mengabdi dan melindungi satu ketahanan di sebuah negara gitu. Nah, kontrak sosial yang seperti ini sebenarnya kadang-kadang kita luput, kita tidak sadar. Nah, saya sangat bangga bahwa beberapa saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri, maksudnya di daerah lain seperti Mas Cornelius di Papua itu ternyata juga punya idealisme tersendiri. Meskipun dia sebagai putra daerah gitu, tapi dia juga ikut meramaikan gitu ya ajang kontestasi gitu, kontestasi dalam sebuah bangsa. Dalam hal ini ada dunia pendidikan dan kontribusinya pada akhirnya nanti akan kita tagih sebagai seorang warga negara di satu negara, di salah satu bangsa, di negara Indonesia. Jadi menarik ya, bagaimana perjalanan anak bangsa gitu yang menyadari identitasnya sebagai putra daerah, kemudian
dia juga ikut meramaikan dan ikut mengisi kemerdekaan, ikut mengisi dan ikut menyelenggarakan kemerdekaan dan menuju pada sebuah tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik. Nah, saya ingin ke yang lain, barangkali mungkin penjelasan saya yang panjang lebar tadi itu nggak tahu bisa dipetik atau tidak, tapi setidaknya saya ingin menggarisbawahi bahwa saya sangat bangga bila ada putra-putra daerah yang sadar bahwa mereka juga memiliki selain hak tapi juga kewajiban. Dalam hal ini kewajiban asasi manusia, ada kewajiban yang paling asali. Dalam hal ini adalah salah satu sebagai kewarganegaraan, sebagai status kewarganegaranya dalam satu bangsa. Nah, mungkin itu aja. Baik, paparan dari Pak Lukman tadi bolehlah kita katakan sebagai paparan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Tetapi yang perlu saya garis bawahi secara tebal, Pak Lukman ingin mengungkapkan kepada kita bahwa sejatinya kita ini adalah nation state atau negara bangsa. Negara bangsa artinya adalah sebuah negara yang di dalamnya terdiri dari bangsa-bangsa atau negeri-negeri. Lalu kemudian masing-masing negeri memiliki khasanah, memiliki keanekaragaman, kekayaan, corak, warna-warni, tradisi, adat, budaya, pandangan-pandangan, juga tata cara politik, tata cara bermasyarakat, dan wawasannya kepada alam semesta. Hal-hal seperti inilah yang kita sebut sebagai kearifan lokal. Nah, lokal jenis semacam ini tentu saja tidak boleh secara sewenang-wenang diseragamkan kendati itu oleh negara. Kita tahu bahwa pernah ada undang-undang yang mencoba menyeragamkan corak Nusantara yang warna-warni ini ketika tahun 74 dengan keluarnya undang-undang pemerintah daerah. Lalu kemudian disusul berikutnya undang-undang pemerintahan desa dan seterusnya. Sejak itu mulai ada upaya sistematis, terstruktur dan masif menyeragamkan apa yang sebenarnya itu adalah kekayaan Nusantara. Tadinya bernama Kampuang, tadinya bernama Deso, Padukuan, Perdikan, Negari, Negeri, apalagi Banjar. Dengan keluarnya undang-undang pada saat itu akhirnya serempak diseragamkan bahwa seluruhnya harus menggunakan kata desa. Sejak itu pemerintahan menjadi tunggal, yakni pemerintah desa. Plus minusnya tentu saja mengikuti. Plus bagi siapa? Bagi pengendali kekuasaan. Mereka gampang mengontrol, mereka gampang mendikte, mereka gampang melakukan hegemoni, kooptasi, dan seterusnya. Tetapi minusnya adalah tergerusnya nilai-nilai lokal, tercerabutnya ajaran-ajaran leluhur, terdegradasinya cara pandang yang kosmis dan ekologis itu, dan semuanya mengarah pada sebutan tanda kutip kesatuan. Maksud saya, mengapa kita tidak bisa mencontoh Bung Karno? Bung Karno itu tidak pernah ada upaya sedikit pun untuk melakukan penyeragaman atas corak yang warna-warni itu. Bahkan Bung Karno pun tidak tega mengeluarkan undang-undang tentang tanah. Lalu undang-undang tentang tanah ini kemudian menghabisi atau mengeliminir ulayat, tanah-tanah adat, bengkok, ganjaran, cawisan, yasan, dan seterusnya. Tidak ada yang digerus di sana. Tetapi UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, tetap membolehkan macam-macam kekayaan
atau ajaran atau nilai yang berkenaan dengan tanah ini agar tetap seperti sedia kala dan semua diakomodasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Ini berlaku pada pertanahan. Dan tentu negeri-negeri akan senang, semua menyambut baik, khususnya Jawa. Karena di Jawa itu ada ujaran begini, sak dumuk batuk sak nyari bumi, sun labui nganti tumekaning pati. Ibaratnya tanah ini meskipun hanya selebar jidat, hanya sejengkal, tetapi ini adalah ibu kandung, ini warisan nenek moyang yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, ajaran-ajaran seperti ini nampaknya diakomodir oleh Undang-Undang Pokok Agraria zaman Bung Karno. Tetapi mengapa untuk sektor di luar tanah tidak bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Bung Karno itu? Bahwa SOK sistem pemerintahan terpusat seperti cara Barat menggunakan pemerintahan di dalam bernegara. Tetapi ada otoritas-otoritas di daerah-daerah yang sifatnya lokalistik ini, yang punya kearifan yang berwarna-warni ini, tetap bisa dihidupi bersanding dengan sistem pemerintahan ala Barat itu. Bukankah Aceh telah menjadi contoh atau role model? Aceh role model. Hari ini di Aceh itu politiknya sudah menggunakan kekhususan Aceh. Pemerintahannya juga kekhususan Aceh. Dan saya kira sampai hari ini relatif berhasil. Mengapa ini tidak kemudian diperlebar ke daerah-daerah yang lain? Sebenarnya apa yang ditakuti? Nah, ngomong soal apa yang ditakuti, tentu ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan jika model Aceh ini diterapkan pada seluruh negeri, kepentingannya bakal terganggu. Nah, ditilik dari peliknya persoalan nation state semacam ini, maka ini harus diselesaikan. Ada semacam ketakutan, keprihatinan bahwa ke depan nanti ini kesatuan kita ini menjadi goncang. Mengapa? Karena spiritnya sudah tidak seperti pada saat kita merdeka. Pada saat selesai merdeka, spiritnya Bung Karno saat itu mengatakan Indonesia itu gugusan lautan manusia yang dipersatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan. Itu dulu selesai dijajah, punya perasaan senasib sepenanggungan. Nah, tapi sekarang kemudian benarkah kita masih senasib dan sepenanggungan? Saya kira kok ini harus dipertanyakan ulang. Kalau di Surabaya hari ini adalah cara ngomongnya itu makan di mana? Agak ke timur, makan apa? Ke timur lagi, yang paling timur, apa yang dimakan? Ini kan ekstrim banget. Lalu kalau kita bandingkan dengan Jakarta, sudah bukan makan di mana, tapi makan siapa? Jakarta itu makan siapa? Lah, saya kira kalau sudah seperti ini, maka sebutan senasib dan sepenanggungan ini harus kita jabarkan lagi, kita urai lagi, lalu kemudian kita baca pelan-pelan secara arif agar nanti timbul lagi perasaan senasib sepenanggungan. Nah, saya pikir perasaan senasib sepenanggungan itu akan muncul apabila negeri-negeri yang di dalam nation state ini dikembalikan kepada khasanah dan kekayaan seperti leluhurnya mereka dulu hidup. Cara pandangnya, cara memerintahnya, cara demokrasinya, ini harus kembalikan kepada nilai-nilai leluhur. Kalau itu yang terjadi, maka hampir bisa kita pastikan perasaan senasib dan sepenanggungan itu
akan terwujud dan terulang kembali, sehingga spirit senasib sepenanggungan ini menjadi tiang kokoh untuk negara kesatuan tercinta ini. Kalau ini tidak, saya pikir kita sedang dalam proses menggali liang kubur negara kesatuan. Ini ramalan dan mudah-mudahan tidak akan terjadi, dan saya berharap prognos semacam ini tak akan pernah terjadi kalau prasyarat-prasyarat rasa senasib sepenanggungan tadi dalam tanda kutip kita cermati lagi, lalu kita urai pelan-pelan. Nah, dari narasi yang agak panjang tadi, saya ingin melihat pandangan dari seorang administrasi negara. Kira-kira Pak Yusuf, ke depan ini peran fungsi administrasi negara secara keilmuan untuk bisa menjawab yang saya paparkan tadi, apakah harus ada semacam pembaruan ilmu-ilmu administrasi, ataukah tetap ilmu administrasi negara yang ngimpor dari negara barat, Weberian yang semacam itu? Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Didin. Nah, ini menurut pandangan saya tentang kearifan lokal. Sebenarnya kearifan lokal sendiri dalam administrasi publik sudah mulai menjadi konsentrasi fokus yang mulai dibahas. Jadi sekarang sudah mulai muncul sound governance. Sound governance sendiri juga dia menetapkan bahwa kearifan lokal itu penting dan harus digunakan sebagai tools untuk membangun melalui administrasi publik itu. Jadi konsep sound governance sebenarnya seperti itu, dan harusnya dengan dari luar sudah mulai konsentrasi untuk mengembangkan kearifan lokal. Harusnya kita sudah juga mulai berpikir bagaimana untuk mengembangkan diri kita melalui kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu tidak harus disamakan atau diseragamkan, sehingga pemerintah seperti yang dikatakan Pak Didin tadi bisa mengakomodir, membuat kebijakan yang mampu untuk mengakomodir bukan kepentingan, tapi urusan yang ada di daerah. Contohnya pada Undang-Undang Pokok Agraria. Mungkin bisa ditambahkan lagi sama Pak Didin. Oke, iya. Menarik sekali. Jadi dengan kata lain, Pak Yusuf ingin membuat tawaran baru yang sifatnya adalah, mohon maaf bahasa saya, sinkritis. Yang benar sebenarnya sintesis, tapi saya suka sinkritis saja. Sinkritisme ajaran-ajaran dari negeri barat tentang konsep bernegara, tentang konsep birokrasi ini, yang oleh Pak Yusuf coba ditawarkan, kenapa itu tidak kita bumikan saja sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan lokal jenius. Apa salahnya kalau itu dikawinkan, sehingga spirit negeri-negeri yang ada di Nusantara ini memperoleh kekayaan barat. Ketika ini nyambung menjadi sebuah sinkritisme, ini memang belum terwujud secara praktik di lapangan Pak Yusuf. Tetapi kalau memang iya, kenapa tidak dicoba? Ini patut untuk diformulasikan lalu diimplementasikan. Nah, nanti masalah evaluasi, implikasi dan seterusnya, nanti outcome-nya bisa kita perbaiki secara by proses ya. By proses pelan-pelan kita akan perbaiki. Sehingga yang namanya penggiringan Nusantara menjadi bule, menjadi barat ini sudahlah kita hentikan sampai di sini. Memang bukan warna kulit kita yang digiring ke arah bule, tapi cara kita mikir, pandangan kita ini sejatinya dikerahkan, digiring ke arah barat. Saya pikir kok ini kejam sekali. Ayo kita hentikan, kita harus bersikap arif, kita sinkritiskan saja itu. Apa yang baik datangnya dari
negeri-negeri matahari terbenam, kita kawinkan dengan nilai-nilai negeri-negeri matahari terbit. Dengan begitu nanti akan terbentuk sebuah struktur atau konstruk baru di dalam bernegara, di dalam berbangsa, di dalam bermasyarakat. Bukankah dialektika sejarah itu harus selalu bersinggungan terus antara tesis dan antitesis? Kalau ini diproseskan secara terus-menerus, maka harapannya kita akan menuju pada sebuah zaman puncak kegemilangan Nusantara. Saya menoleh pada Pak Lukman sekali lagi, barangkali ada pandangan-pandangan yang lain atau teman-teman mahasiswa. Di sini ada Zainal, ada Agung, ada Mas Willy. Siapa dulu ini? Apa Mas Zainal dulu? Mas Agung? Mas, oke, semuanya hari ini saya heran kenapa hari ini mereka pada abstain, tidak jawab. Ke Pak Lukman saja sekaligus closing statement. Ya, absen. Jadi karena adanya absen sehingga memancing kita semua untuk kemudian untuk present gitu ya, untuk hadir. Jadi dalam hal ini saya mewakili kehadiran. Nah, kebetulan ada Pak Bambang nih juga. Nah, saya kira betul ya adanya titik tolak local wisdom sebagai salah satu corong atau satu kekayaan bangsa itu sangat tidak masuk akal apabila harus diseragamkan, harus ditarik pada salah satu kesimpulan yang sebenarnya atau konsensus barangkali yang sebenarnya konsensus itu justru sangat tidak pluralis atau sangat menafikan konsep pluralitas yang bahwasanya kita ini berada pada tataran atau dimensi atau multidimensi di mana kita ini terdiri dari berbagai macam latar belakang gitu. Artinya kadang-kadang adanya keinginan untuk menyeragamkan atau adanya keinginan untuk menarik sebuah konsensus dalam kearifan lokal itu justru menafikan adanya kenyataan bahwa kita ini hidup sebagai makhluk yang plural gitu, pluralis. Nah, dalam hal ini saya jadi terpikir itu jadi satu konsep yang barangkali menjadi lawan atau ambivalen dari konsensus dalam hal ini dalam memandang local wisdom adalah cara pandang yang disensus. Sensus dalam hal ini adalah memahami bahwa setiap individu itu adalah unik gitu. Individu maupun kekayaan local wisdom, kekayaan yang ada dalam setiap daerah itu unik dan memiliki corak yang berbeda-beda dan corak-corak khas tersendiri. Nah, adanya pemahaman yang seperti ini yang disebut sebagai disensus tadi adalah pemahaman yang cukup radikal. Dalam hal ini memandang bahwa local wisdom itu sebagai satu kenyataan yang ada itu tadi, yang radikal itu tadi harus diterima gitu, harus diterima dengan sukarela dan harus diterima kenyataannya, keberadaannya. Nah, barangkali Pak Bambang memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana nasib kearifan lokal kita ini yang barangkali juga sudah mulai populer, tapi sebenarnya jejak-jejak dari kearifan lokal ini sempat pudar gitu Pak, sempat ada kecenderungan menyentralisasi gitu atau menaturalisasi menetralkan kearifan lokal itu sendiri, walaupun sekarang sudah mulai populer gitu Pak. Bagaimana Pak? Oh itu toh. Ya memang sejak Orde Baru itu ada kecenderungan westernisasi, ya kan? Kemudian liberalisasi, jadi kita di mindset yang sama, diseragamkan, jadikan bebek-bebek semuanya, taat tunduk patuh pada kemauan sang raja kan gitu. Nah, kenyataan itu tidak dimungkinkan. Sebenarnya kita bicara reformasi tahun 98 itu ya mengarah ke mengembalikan pluralisme sebenarnya. Hak demokrasi, kebebasan suara, kebebasan berekonomi itu kenyataan yang nggak bisa kita elakkan. Dan kita harus juga menghormati perubahan-perubahan yang terjadi yang selama ini mengembalikan atau bukan mengembalikan ya memang secara kodratis seperti itu, sehingga
lokalitas, lokal wisdom, tapi bukan lokalisasi loh ya. Itu kesukaannya. Mereka mengangkat kembali menggali pemaknaan terhadap identitas. Sebenarnya kita kemudian mengenal dalam satu teori sound governance itu sebenarnya mengembalikan, kita tidak bisa lari pada globalisasi. Kita tidak mau terjebak lagi dengan semangat globalisasi yang mengatakan the end of ideology, matinya ideologi. Sudah enggak. Ternyata dengan kekuatan global justru memunculkan gerakan lokal. Sebenarnya itu yang terjadi. Nah, itulah sound government. Termasuk juga tidak ada obat ini yang bersifat generik, itu enggak ada. Obat panu bisa untuk mengobati kukul, untuk mengobati jantung, enggak ada. Setiap obat itu ya spesifik, panu ya panu, kukul ya kukul. Nah, itu sebenarnya mana kalau kita tarik pada local wisdom, kembalikan kepada jati diri kita, sehingga kita tidak bisa menyeragamkan wong Ponorogo kudu dari wong Surabaya. Wong Ponorogo dipaksa untuk ngomong Surabaya, jadi wong Surabaya hilang Ponorogo nih. Nah, tapi sekarang dengan teknologi juga kita terima kasih, gaya Ponorogoan semakin kuat lagi. Ketika orang Surabaya kangen Ponorogo, kembali bahasa Ponorogo sehingga kembali pada kejati dirinya. Itu yang menarik sebenarnya. Wes ngono ae cukup. Oke, terima kasih. Semakin kaya khasanah pemikiran pagi ini. Dr. Bambang Kusbandrio tadi menambahkan bahwa spirit kembali ke arah nilai-nilai jati diri leluhur. Ini nampaknya adalah sebuah spirit yang sinergi dengan perubahan di era 98. Dan hari ini nampaknya semakin kencang spirit itu mengarah pada kembali ke asal muasal. Saya pikir pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Madhab Semolowaru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad.